Pasca menikah dengan Mayor Jenderal Agus Suryabakti, kehidupan Bella Safira benar-benar berubah. Sebagai wanita, Bella tentu merasa bahagia karena telah menemukan jodoh yang ia idamkan. Selain itu, komunikasi dengan orang tua yang sebelumnya sempat dingin kini hangat kembali. Bella dengan bijak mengakui bahwa setiap orang, termasuk orang tuanya, memiliki prinsip sendiri yang diyakininya dan tidak bisa begitu saja diubah oleh orang lain. Pemahaman itu tampaknya membuat Bella mengalah dan sebagai anak terus berusaha untuk menjaga relasi dengan orang tuanya tetap baik meski ia sendiri memiliki prinsip yang berbeda dengan orang tuanya. Ya, komunikasi kita baik lah ya. Saya rutin kok memberikan perhatian, kayak kirim oleh-oleh kalau dari mana, kirim kue, cake, apa gitu. Kemarin Natalan juga ponakan-ponakan saya kirimin hadiah Natal, kado-kado gitu. Ibu, bapak juga, mama sama bapak saya juga. Nggak ada lah anak jaga jarak sama orang tua, enggak. Tapi pada saat itu kan ada situasi-situasi prinsip, jadi bisa dipahami gitu bahwa orang tua itu kita nggak bisa atur ya. Orang tua itu bukan teman sepermainan, bukan saudara satu level, bukan. Orang tua itu dia punya prinsip sendiri, punya aturan hidup sendiri gitu. Itu yang saya hormati, itu yang saya jalani gitu. Sebagai istri pengabdi negara dengan karir yang berada di puncak, Bella Safira tentu saja merasa beruntung. Tetapi Bella lebih bahagia lagi karena sang suami yang terbiasa dengan kehidupan militer yang tegas dengan aturan dan kedisiplinannya, justru sering memberi kejutan-kejutan yang ia rasa romantis, membuat Bella merasa bahagia. Kalau bapak tuh, suami tuh romantisnya beda. Romantisnya itu dari perlakuan ya, misalnya ngajak pergi nonton atau apa gitu, atau membuat suatu apa gitu yang saya tidak perpikirkan sebelumnya, yang saya surprise, yang saya kaget, misalnya ngajak pergi kemana gitu ya, seperti itu gitu. Jadi bukan dari kata-kata yang berbunga-bunga, membuai-buai, bukan gitu. Kalau cewek kan gitu, eksplisit. Kalau laki-laki itu dari tingkah laku. Misalnya hari Sabtu ya, kalau beliau ada di rumah, ada di Jakarta, jadi ya ditanya dulu kalau ada acara itu macam-macam ya, bisa di mana saja gitu. Dia akan bilang gitu. Tapi kalau misalnya kayaknya besok nggak ada acara gitu ya, kita pergi nonton, makan berdua-duaan ya, gandengan-gandengan juga ya, normal gitu kayak orang lain, normal. Sebagai istri jenderal, Bella harus menyesuaikan diri dengan tugas suaminya yang padat. Dalam beberapa momen, Bella harus bersedia mendampingi suami. Bagi Bella hal tersebut tidak menjadi masalah. Meski resikonya, Bella harus mengambil jarak dengan kehidupannya di masa lalu, panggung hiburan, demi tugas suaminya sebagai pengabdi negara. Jujurnya iya, pembatasan itu lebih kepada gini, karena kehidupan ini memang sampai suami saya semasa aktif ya memang harus dijalani demikian ya, nggak bisa saya tuh membelot istilahnya gitu ya, demi keutuhan profesi suami pengabdi bangsa dan negara ya. Ini bukan joke sih, bukan lelucon, memang saya harus jalanin gitu. Saya harus sama gitu levelnya, level tanggung jawabnya, misinya, visinya, hatinya. Iya, beberapa kali ikut juga sih, ikut. Jadi setengah-setengah lah, ada ikutnya ada enggaknya, tergantung situasi ya, karena kerjaan tuh kan dilihat dari jenis eventnya gitu, eventnya apa nih gitu. Kalau misalnya saya ikut ya nggak ada masalah. Kalau pas lagi di sini juga nggak ada masalah. Perginya juga kan paling kalau seperti tugas suamiku tuh 3-4 hari gitu. Kecuali perginya ke luar negeri seminggu 2 minggu. Menikah di usia yang sudah sangat matang membuat nuansa sikap keibuan Bella begitu kental. Tampaknya hal inilah yang membuatnya tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan anak-anak sang suami dari pernikahannya dengan istri terdahulu. Anak-anak sang jenderal pun tampaknya tidak memiliki kendala untuk menyatu dengan Bella yang sebelumnya adalah sosok idola mereka di panggung hiburan. Ya, itu kan perjalanan dari sebelum nikah saya punya ponakan-ponakan ya, terus berhubungan dengan calon suami waktu itu pacar, udah ada anak ya sebelum nikah, itu kan yang udah saya hadapin. Jadi bukannya buta-buta ketemu terus tiba-tiba kaget gitu, tidak. Tapi sebagai perempuan yang sudah menikah, Bella tentu masih punya mimpi untuk memiliki momongan. Ia berharap tahun ini mimpinya itu bisa terwujud. Ya, kepengin banget. Sebelum
mungkin salah satu tujuan hidup saya juga ya memiliki keturunan ya. Maksudnya yaitu keinginan dasar dari seorang wanita ya gitu. Kalau misalnya bukan kita ngejar nikah atau kita ngejar punya anak, bukan, tapi pastilah ada di hati kecil kita tuh ya kepingin lah kita punya keturunan gitu. Itu apa yang membuat kita rasanya jadi lengkap, sempurna deh udah gitu. Tugas dari Yang Maha Kuasa tuh udah aku jalanin semua. Kini Bella Saphira merasa bahagia dengan pernikahannya bersama Maijen Agus Surya Bakti yang digelar di Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2013, lalu menggelar acara resepsi di Jakarta pada tanggal 8 September 2013. Bella merasa gembira karena pernikahannya masuk nominasi untuk kategori pernikahan selebriti paling fenomenal di ajang Infotainment Awards tahun ini. Tentunya aku berterima kasih pertama sama SCTV dulu ya. SCTV menyelenggarakan event ini pasti buat kita-kita yang udah masuk sebagai nominasi itu kan berarti udah melalui polling sebelumnya. Ya kita berterima kasih, kita bangga, kita seneng, terharu juga. Dan ya terima kasih juga buat pemirsa, teman-teman, sahabat yang memang sudah milih terlepas dari menang atau tidak itu bukan menjadi tujuan ya, tapi buat kami ini sudah bentuk penghargaan, mengingat bahwa saya jalanin proses pernikahan itu kan gak gampang waktu itu ya, karena ya ada latar belakang yang macam-macam lah gitu. Jadi saya senang lah. Pemirsa Hotshot, jangan lupa saksikan Infotainment Award hanya di SCTV tanggal 29 Januari hari Rabu jam 8 malam. Cakrakan band Govinda dan penyanyi solo Freddy patut bergembira karena kemarin mereka merilis single terbarunya masing-masing. Lantas adakah kaitan antara cerita di lagu mereka dengan kehidupan pribadi mereka di masa lalu? Simak liputan lengkapnya hanya di Hotshot setelah jeda pariwara berikut ini.